Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Terdengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunungnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkan-Mu. Salam jumpa pemirsa terkasih, saya menyambut Anda sekalian dimanapun Anda berada. Dalam sebuah episode yang terbaru, program studi harian kita semua, Kitab Suci. Episode hari ini adalah episode terakhir dari Kitab 2 Samuel. Dan dengan ini kita akan menyelesaikan studi 1 dan 2 Samuel. Saya ingin mengingatkan bahwa di episode sebelumnya ada sebuah nyanyian Daud tentang Allah sebagai juru selamat, yang adalah tanduk keselamatan dan menara keselamatan. Hari ini kita akan melihat kata-kata terakhir dari Raja Daud dan juga dosa terakhir dari Daud. Untuk memulai, izinkan saya untuk menyambut para tamu kehormatan yang telah hadir di studio. Saudara Moheb Nasif, selamat datang. Terima kasih. Saudara Moen Bashir, selamat Terima datang. kasih. Juga para hadirin yang telah bergabung bersama kami di studio, selamat datang. Saya akan membaca beberapa ayat dari pasal 23, kemudian saya akan kembali untuk memberikan pertanyaan. Ayat 1 sampai 7. Inilah perkataan Daud yang terakhir, tutur kata Daud bin Isai, dan tutur kata orang yang diangkat tinggi, orang yang diurapi Allah Yakub, pemazmur yang disenangi di Israel. Roh Tuhan berbicara dengan perantaraanku, firman-Nya ada di lidahku. Allah Israel berfirman, Gunung batu Israel berkata kepadaku, apabila seorang memerintah manusia dengan adil, memerintah dengan takut akan Allah, ia bersinar seperti fajar di waktu pagi. Pagi yang tidak berawan, yang sesudah hujan membuat berkilauan rumput muda di tanah. Bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sepasal ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Sepasal segala keselamatanku dan segala kesukaanku, bukankah dia yang menumbuhkannya? Tetapi orang-orang dursila, mereka semuanya seperti duri yang dihamburkan. Sesungguhnya mereka tidak terpegang oleh tangan. Tidak ada orang yang dapat mengusik mereka, kecuali dengan sebatang besi atau gagang tombak. Dan dengan api mereka dibakar habis. Kami membutuhkan komentar Anda tentang firman yang berkuasa ini. Saya melihat di ayat yang pertama, ada perkataan yang memperkenalkan siapa Daud kepada kita. Siapa anak Isai? Ini asal-usulnya. Orang yang ditinggikan, Tuhan mengangkatnya. Yang diurapi Allah Yakub, dia mengurapinya. Pemazmur yang manis di Israel. Itu julukannya. Ini adalah pengantar sebelum Daud mulai berbicara. Saya melihat di awal pembicaraan Daud bahwa dengan iman, dia menunjuk kepada Tuhan dalam 3 pribadinya. Yang bertindak atas kehidupan Daud dan berbuat baik kepadanya serta menyelamatkannya. Dia berkata Roh Tuhan, yaitu Roh Kudus. Saya melihat pribadi Allah Bapa dalam kalimat Allah Israel telah berbicara. Gunung batu Israel berkata kepadaku. Siapakah gunung batu itu? Kristus. Kristus. Seolah-olah Daud dengan iman mengetahui sifat-sifat dan hakikat Tuhan. Dia berbicara kepada Israel. Oke, sebelum meninggalkan poin ini untuk mendokumentasikan pembicaraan kita dengan pemirsa, Ya. apakah ada ayat dalam perjanjian baru yang mengatakan bahwa Kristus adalah gunung batu? Dalam kalimat gunung batu Israel telah berkata kepadaku, di sini dia menunjuk kepada sang anak yaitu Tuhan Yesus Kristus. Siapakah gunung batu Israel? Ketika Tuhan berkata kepada Petrus tentang dirinya, di atas batu karang ini, itu mengacu pada Kristus anak Allah yang hidup. Seperti firman-Nya berkata, di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku. Ada ayat yang lebih jelas. Paulus mengatakan bahwa ada gunung batu yang mengikuti orang-orang di padang gurun dan gunung batu itu adalah Tepat. Kristus. Kita melihat asal-usul Daud sebagai putra Isai, tetapi sebenarnya dia memuji anugerah Tuhan. Dia tidak malu dengan asal-usulnya. Dia berbicara tentang hal itu dalam kitab 2 Samuel pasal 7. Ketika Tuhan berkata kepadanya, akulah yang mengambil engkau dari padang ketika menggiring kambing domba untuk menjadi raja atas umatku Israel.
Ini adalah sebuah hal besar antara Allah dengan manusia, dari mana Allah mengambil dia dan apa yang Allah lakukan kepadanya. Tepat. Dr. Moheb, dalam kata-kata Daud yang menakjubkan, katanya di ayat 5, bukankah seperti itu keluargaku di hadapan Allah? Sebab ia menegakkan bagiku suatu perjanjian kekal, teratur dalam segala-galanya dan terjamin. Bagaimana Tuhan menepati janjinya kepada Daud, meskipun Daud menyeleweng? Tuhan yang sedang kita hadapi adalah Tuhan dari segala anugerah. Tidak dilakukannya kepada kita setimpa dengan dosa kita dan tidak dibalasnya kepada kita setimpa dengan kesalahan kita. Dan itulah yang terjadi dengan Daud. Tuhan melingkupi dalam kasih karunia-Nya. Dia memberikan janji tanpa syarat. Dia membuat perjanjian dengan Daud dan keturunannya. Dia berjanji kepada Daud bahwa dia akan buatkan dia sebuah rumah dan dia akan berkati rumahnya dan akan memberinya keturunan. Seorang putra untuk duduk di singgasananya. Dia memberinya tahta, dia mendirikan kerajaannya, dan memberinya janji bahwa Kristus yang akan memerintah selama-lamanya akan datang dari keturunannya. Tuhan tidak pernah salah dalam kesetiaannya, tertulis di Mazmur pasal 89. Aku tidak akan melanggar perjanjianku, dan apa yang keluar dari bibirku tidak akan kuubah. Meskipun dia dan seisi rumahnya tidaklah layak. Semua kesetiaan Tuhan tunjukkan kepadanya, tetapi ini adalah kesetiaan Tuhan kepadanya. Setelah itu mulai dari ayat 8 ada daftar pahlawan Daud. Saya akan membaca tentang satu orang saja dari daftar ini, kemudian kita akan rehat dan kembali untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Inilah nama para pahlawan yang mengiringi Daud. Isibaal, orang Hakmoni, kepala Triwira. Ia mengayunkan tombaknya melawan 800 orang yang tertikam mati dalam satu pertempuran. Kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, sampai jumpa setelah rehat. Tetap bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku. Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Catatan pahlawan ini memiliki beberapa hal yang tidak masuk akal seperti seseorang yang menggunakan tombaknya dan membunuh 800 orang sekaligus. Bahkan jika memiliki salah satu senjata modern, saya tidak berpikir dia bisa membunuh 800 orang sekaligus. Jadi apa artinya itu? Apakah ada yang berlebihan dalam penulisan tutur kata? Mungkinkah seseorang memegang tombaknya dan membunuh 800 sekaligus? Tentu tidak, itu sama sekali berlebihan. Jika kita memperhatikan dengan baik, dia tidak mengatakan bahwa dia membunuh 800 orang dalam satu serangan. Istilah pada satu waktu mengacu pada orang-orang yang mati, yang berarti mereka semua mati. Tentu Anda tahu ketika sebuah kelompok besar orang menjadi tentara, maka mereka menyebutnya Satu sebagai regu. pasukan. Mereka masuk bersama-sama dan mati bersama-sama sebagai sebuah kelompok. Tapi, ungkapan dia memegang tombaknya tidak berarti dia menggunakannya sekali atau hanya sekali tancap. Tapi dia berjuang sampai dia menang. Itulah yang saya pahami dari ayat tersebut, tetapi ada sisi lain. Iman harus datang sebelum mencari dan memeriksa berapa banyak orang dan berapa banyak pukulan, karena seseorang mungkin membunuh 1000 dengan satu senjata, tetapi tidak dengan satu peluru. Senapan dapat diisi dengan amunisi, tetapi mata iman melihat lebih jauh daripada itu, dan dapat melihat apa yang benar-benar kita percayai, sehingga kita tidak perlu lagi memeriksa masing-masing kata. Misalnya ketika Daud mendatangi Goliat dengan sebuah batu di tangannya, ketika Goliat bertanya kepadanya, Daud tidak menjawab, "Aku datang kepadamu dengan sebuah batu." Tetapi, "Aku datang melawan engkau demi nama Tuhan yang Maha Kuasa." Dia memiliki keyakinan bahwa Tuhan tidak ragu untuk menggunakan hal yang tidak berguna di mata kita untuk melakukan sesuatu yang hebat melaluinya. Ini terlihat seperti tindakan ajaib bagi orang lain, tetapi Tuhan sanggup melakukannya. Dia bisa membunuh dengan tombak atau batu dan bisa menghancurkan musuh sesuai keinginannya. Pahlawan di sini adalah Tuhan yang Prajurit campur perang. tangan secara ajaib menggunakan kelemahan. Ada kata-kata yang memberikan penjelasan di mana dia menggunakan bejana yang kosong. Dia menggunakan tongkat, tetapi itu hanya sebagai sarana untuk mendorong iman orang-orang yang menggunakan peralatan tersebut. Tepat. Dr. Moheb, di antara daftar nama-nama itu dalam ayat 11 kita membaca, sesudah dia sama anak Age orang Harari ketika orang Filistin berkumpul di Lehi. Di sana ada sebidang tanah ladang penuh kacang merah dan
telah melarikan diri dari hadapan orang Filistin. Maka berdirilah ia di tengah-tengah ladang itu, ia dapat mempertahankannya dan memukul kalah orang Filistin. Demikianlah diberikan Tuhan kemenangan yang besar. Mohon komentar Anda tentang karakter ini. Dia adalah salah satu pahlawan besar yang berdiri sendirian menghadapi pasukan Filistin. Saya ingin mengatakan bahwa orang Filistin selalu memerangi Israel. Misalnya dalam kisah orang-orang Kehila. Mereka merampok lantai pengirikan, merampas makanan dari umat Tuhan. Mereka ingin untuk membuat kelaparan. Untuk membuatnya kelaparan. Di sini juga orang Filistin mencoba merampas sebidang tanah terlepas dari apa yang ditanam di dalamnya. Orang-orang sangat membutuhkan makanan. Mereka semua melarikan diri. Tetapi pria ini berdiri sendirian melawan tentara, menunjukkan keberanian dan kepahlawanan yang sangat luar biasa. Dia membela sesuatu bahkan jika itu hal sederhana untuk saudara-saudaranya. Kita harus belajar untuk tidak menyia-nyiakan berkat yang Tuhan telah berikan kepada kita. Dan juga untuk berpegang pada apa yang benar dan mempertahankannya. Benar. Saudara Moen, ayat 13 berkata, sekali datanglah 3 orang dari ke-30 kepala, mendapatkan Daud menjelang musim menuai dekat gua Adulam, sedang sepasukan orang Filistin berkemah di lembah Refaim. Pada waktu itu, Daud ada di dalam kubu gunung dan pasukan pendudukan orang Filistin pada waktu itu ada di Betlehem. Lalu timbullah keinginan Daud dan dia berkata, sekiranya ada orang yang memberi aku minum air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang. Lalu ketika pahlawan itu menerobos perkemahan orang Filistin, mereka menimba air dari perigi Betlehem yang ada dekat pintu gerbang, mengangkatnya dan membawanya kepada Daud. Tetapi Daud tidak mau meminumnya, melainkan mempersembahkannya sebagai korban curahan kepada Tuhan. Katanya, jauhlah daripada aku ya Tuhan untuk berbuat demikian. Bukankah ini darah orang-orang yang telah pergi dengan mempertaruhkan nyawanya? Dan tidak mau ia meminumnya. Itulah yang dilakukan ketiga pahlawan itu. Mohon beri gambaran tentang orang-orang perkasa ini dan tindakan mereka. Sebenarnya, itu adalah kehormatan bagi mereka. Bahwa nama mereka dan tindakan mereka juga dicatat. Saya melihat dalam 2 gambaran itu ketika mereka sedang berurusan dengan Daud. Saya melihat dalam diri Daud gambaran diri manusia pada umumnya. Dan saya melihat di dalam dia gambar Tuhan Yesus Kristus. Daud haus, tetapi dia tidak meminta seseorang secara khusus untuk membawakannya air. Dan saya melihat bahwa orang-orang di sekitar kita seolah-olah mereka rindu dan butuh untuk minum. Tanggung jawab kita adalah untuk membawa air yang adalah firman Tuhan. Dan mengambil resiko karena Tuhan akan melindungi kita sehingga kita bisa menyampaikan firman Tuhan kepada mereka. Gambaran kedua, saya melihat dalam diri Daud simbol Tuhan Yesus Kristus dan keinginannya. Tidak ada perintah langsung dari Daud kepada salah satu anak buahnya untuk membawakannya air. Tetapi karena mereka dekat dengan Daud dan mengerti jalan pikirannya, mereka tahu keinginannya. Rasul Paulus berkata kepada mereka yang dekat dengan Kristus, tetapi kami memiliki pikiran Kristus. Ketika kondisi rohani kita lemah, kita bertanya apakah ada perintah dalam Alkitab yang menyuruh kita melakukannya? Tidak ada perintah langsung. Tetapi jika saya dekat dengan Tuhan, saya akan dapat memahami pikirannya. Tuhan menunjuk bagian ini dalam Injil Yohanes. Dia berbicara tentang perintah dan tentang firman-Nya. Saya akan mengambil bagian tentang firman yang terkait dengan pembahasan kita. Yohanes pasal 14 dan ayat 23. Jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia. Dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak akan menuruti firman-Ku. Jika aku dekat dengan Tuhan, aku akan tahu apa yang ia inginkan, bahkan sekalipun ia tidak memberitahu aku. Dan aku akan mengorbankan segalanya untuk memenuhi keinginan hatinya. Jadi mereka bertiga tidak menerima perintah langsung dari Daud, tetapi mereka merasakan emosinya dan memahaminya. Mereka Dan mengerti mereka apa yang dia mempertaruhkan hidup butuhkan. mereka untuk melakukan apa yang dia inginkan. Tepat. Terima kasih, kita akan rehat sejenak dan kembali untuk menjawab pertanyaan hadirin. Pemirsa terkasih, kami akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Bebaskanku, ku mau menyenangkanmu. Tuhan firman-Mu ajaib, kami seluruhnya. Ubah dan bebaskan aku, mau menyenangkanmu.
Kami kembali pemirsa terkasih untuk menjawab pertanyaan dari hadirin di studio. Ada pertanyaan? Di dalam ayat 20, tertulis Benaya bin Yoyada. Saya ingin tahu arti namanya dan beberapa informasi tentangnya. Arti nama Benaya bin Yoyada dan beberapa informasi berguna tentang dia. Benayah berarti Yehova telah membangun. Dan apa yang dibangun Yehova dibangun oleh tindakan-tindakannya. Yoyada berarti Tuhan tahu. Tidak diragukan lagi, ini adalah fakta yang mendorong setiap orang percaya yang bekerja dengan Tuhan. Bahwa Tuhan tahu, aku tahu pekerjaanmu, jeripayahmu, dan ketekunanmu. Tuhan melihat dan mengenal kita semua. Apa yang dilakukan orang ini? Pertanyaan yang sangat bagus dikatakan tentang dia di ayat 20. Dia adalah seorang pria yang gagah berani dengan perbuatan besar. Dia tidak banyak bicara, tapi dia memiliki perbuatan besar. Dia berbicara sedikit, tetapi dia terbiasa banyak bekerja dan diam. Dan dia adalah orang sangat berpengaruh yang tidak suka membuat keributan bagi sekelilingnya. Ia menewaskan kedua pahlawan dari Moab yang besar, seperti singa, dan mereka itu manusia dan bukan singa. Di Moab, mereka adalah musuh umat Tuhan. Dan mereka adalah orang-orang yang kuat, tetapi dia mampu mengalahkan mereka. Dan pada saat yang sama dia menjumpai seekor singa di dalam lubang pada hari ke-7, salju turun. Terlepas dari situasi lingkungan yang sulit, dia lelah tetapi dia tidak dapat dikalahkan. Ia sangat gigih bahkan dalam keadaan yang paling sulit. Ia turun ke dalam lubang dan membunuh seekor singa. Dan dia memukul jatuh seorang Mesir, seorang pria yang tampan. Dia melawan musuh dan orang-orang kuat dengan berani, dan orang Mesir menggambarkan roh dunia secara umum seolah-olah dia mewakili orang percaya yang menang atas Dia dunia. menang atas dunia. Singa adalah simbol dari setan. Yang berarti kebijakan dunia, sistem dunia, korupsi yang dunia, rusak. bukan Cepat. dunia sekitarnya. Tidak. Namun, suatu sistem yang bertentangan dengan Tuhan dalam prinsip dan pemikirannya. Seorang Mesir, seorang pria tampan. Orang Mesir itu memegang tombak, tapi Benaya turun dengan tongkat. Dia mengingatkan kita pada Daud saat menghadapi Goliat, orang Filistin. Dia merampas tombak itu dari tangan orang Mesir itu, lalu membunuh orang itu dengan tombaknya sendiri. Itulah yang dilakukan Benaya bin Yoyada. Dan dikatakan di akhir bahwa Daud menempatkan dia memimpin pengawalnya. Dia percaya padanya, mempercayainya, dan berkonsultasi dengannya dalam banyak hal, dan dia layak untuk itu. Benar-benar karakter yang terhormat. Saudara Moen, dalam pasal ke-24 yang merupakan pasal terakhir dalam kitab 2 Samuel, Alkitab mencatat bagi kita dosa besar terakhir dari Daud. Dosa apakah yang dimaksud? Daud berdosa ketika dia berpikir untuk menghitung orang Israel. Mengapa itu dianggap berdosa? Orang ini ingin mengatur pasukannya. Tidak, karena di awal hidupnya, orang-orang itu sudah dihitung jauh sebelum ia pergi berperang. Sehingga Tuhan akan membuatnya tahu berapa banyak kekuatan yang Tuhan berikan untuk menolong dia mengalami kemenangan. Tetapi dia mencapai fase di mana dia mengalami banyak hal dengan Tuhan, dan dia melihat bahwa kemenangan bukanlah oleh tentara atau kuda. Tetapi kemenangan adalah milik Tuhan, dan dia hanya bernyanyi untuk Tuhan dan untuk keselamatannya. Jadi Daud menjadi berdosa karena dia ingin menyombongkan diri di depan kerajaan dan di depan dirinya sendiri dan di depan banyak orang lainnya. Kekuatannya dan jumlah pasukannya memegahkan kemenangan yang diraihnya. Itulah sebabnya Tuhan menghukum Daud. Mungkin Tuhan mengizinkan penghitungan sebelumnya, terutama jika kita kembali mengingat ketika bangsa Israel berada di padang gunung Sinai sebelum memasuki negeri yang baru. Tuhan mengizinkan penghitungan untuk memberitahu mereka bahwa dia menjamin mereka untuk membebaskan mereka semua. Di sini Daud berdosa karena dia bergantung pada apa yang dia lihat. Berdasarkan jumlah tentara yang dia milikinya, itulah sebabnya Tuhan mengirimkan teguran melalui seorang yang tidak percaya bernama Yoab. Apa yang dikatakan Yoab? Dia mengatakan kepada Daud bahwa dia membuat kesalahan dengan menghitung jumlah mereka karena mereka adalah tentara Tuhan. Seolah-olah Tuhan ingin memberitahu kita bahwa dia siap menegur kita dalam kelemahan kita, bahkan melalui orang-orang yang tidak mengenalnya. Kebijakan Tuhan selalu tidak bergantung pada jumlah tentara untuk menang. Sebab bagi Tuhan,
tidak sukar untuk Baik menolong. banyak maupun Memang. sedikit. Saudara Moheb, ketika dia melakukan itu, hati Daud terpukul di ayat 10. Tetapi ia bangkit dan membunuh demikian banyak orang Filistin. Lalu berkatalah Daud kepada Allah, aku telah sangat berdosa karena melakukan hal ini. Maka sekarang jauhkanlah kiranya kesalahan hamba-Mu sebab perbuatanku itu sangat bodoh. Dan ketika Daud bangun di pagi hari, datanglah firman Tuhan kepada Nabi Gad, pelihat Daud. Tuhan berfirman, pergilah katakanlah kepada Daud, beginilah firman Tuhan. 3 perkara kuhadapkan kepadamu. Pilihlah salah satu daripadanya, maka aku akan melakukannya kepadamu. Kemudian datanglah Gad kepada Daud, lalu berkatalah ia kepadanya, 3 tahun kelaparan atau 3 bulan lamanya, melarikan diri dari hadapan lawanmu, sedang pedang musuhmu menyusul engkau. Atau 3 hari, pedang Tuhan yakni penyakit sampar ada di negeri ini dan malaikat Tuhan mendatangkan kemusnahan. Maka sekarang, timbanglah jawab apa yang harus kusampaikan kepada yang mengutus aku. Lalu berkatalah Daud kepada Gad, sangat susah hatiku. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, sebab sangat besar kasih sayangnya. Tetapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Jadi Tuhan mendatangkan penyakit sampar kepada orang Israel. Maka tewaslah dari orang Israel 70.000 orang. Tuhan membuat Daud memilih di antara 3 jenis hukuman dan dia memilih salah satu. Dan dia berkata, biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan, tetapi jangan jatuh ke dalam tangan manusia. Mohon ceritakan pilihan Daud untuk hukuman ini. Ini mencerminkan iman Daud dan kepercayaannya kepada Tuhan. Dan pengetahuan atas hubungan jangka panjangnya tentang Tuhan. Dia yakin bahwa Tuhan itu pengasih dan juga penyayang. Dan bahwa pedang Tuhan jauh lebih penyayang daripada pedang manusia dan musuh. Itu sebabnya dia meninggalkan masalah dan menyerahkan dirinya di tangan Tuhan. Biarlah kiranya aku jatuh ke dalam tangan Tuhan sebab sangat besar kasih sayangnya. Tapi janganlah aku jatuh ke dalam tangan manusia. Ini menunjukkan kepada kita bahwa dia tidak takut pada tangan Tuhan sementara sedang disiplin. Tapi dia mempercayakan dirinya sendiri sambil diyakinkan dan sangat nyaman di tangannya yang lembut. Bahkan jika dia menjadi sasaran disiplin yang berat, dia tidak marah kepada Tuhan, tetapi dia menyerahkan dirinya pada belas kasihan Tuhan. Dan dia tahu bahwa Tuhan tidak akan melakukan kesalahan apapun dan bahwa Tuhan itu pengasih dan penyayang karena tidak untuk selama-lamanya. Tuhan mengucilkan karena walau ia meletakkan musuh, ia juga menyayangi kebesaran kasih setianya. Saudara Moen, apa yang terjadi setelah itu dan bagaimana penyakit sampar itu berhenti dan kapan? Hal itu dihentikan oleh 2 hal yang dilakukan Daud. Hal pertama, dia berseru kepada Tuhan dan berkata bahwa dialah yang berdosa bukan mereka. Dan hal kedua, dia berlindung dalam korban yang dia persembahkan sebagai korban bakaran. Dia berkata dalam ayat 17, sesungguhnya aku telah berdosa dan aku telah membuat kesalahan. Tetapi domba-domba ini, apakah yang dilakukan mereka? Biarlah kiranya tanganmu menimpa aku dan kaum keluargaku, seolah-olah dia mengikuti Kristus yang berada di kayu salib dan berkata, tagihkan itu ke rekeningku, seolah-olah dia menggantikan kita. Aku yang akan membayarnya. Hal baik kedua yang dia lakukan, dia pergi ke tempat pengirikan Arauna, orang Yebus. Dia pergi bukan untuk mempersembahkan korban penghapus dosa, tetapi korban bakaran, seolah-olah dia mengatakan bahwa dia ingin mempersembahkan kepadanya apa yang memuaskan hatinya. Dan apa yang akan menyenangkan dia karena melalui kematian Kristus di kayu salib, kita memperoleh penerimaan dan itulah jalan bagi siapa saja yang ingin memperoleh penerimaan Tuhan. Bukan melalui perbuatannya sendiri, tetapi dengan percaya kepada karya Kristus di kayu salib. Dia menawarkan pengorbanan dan mengatakan bahwa dia tidak mau menawarkan kepada Tuhan sesuatu yang murah, sesuatu yang bukan miliknya. Tetapi hal yang paling berharga harus dipersembahkan kepada Tuhan. Ia mempersembahkan korban bakaran setelah membayar harga tempat di mana korban tersebut akan dipersembahkan. Saudara Moheb, saya ingin Anda mengingatkan saya tentang beberapa dosa Daud untuk menyelesaikan pembicaraan tentang karakter ini. Saya bisa menyimpulkan dosa Daud dalam 7 hal yang dia lakukan. Hal pertama, dia berbohong. Dia berbohong kepada Saul dan kepada Ahimelek dan kepada Akis, Raja Gad. Hal kedua, dia memiliki harapan besar pada orang-orang. Dan dia mempercayai Jonatan dalam melindunginya dan membuat segalanya lebih mudah. Dan dia belajar bahwa Jonatan tidak akan berdiri di sisinya. Benar. Dan bahwa ia harus memiliki harapan hanya kepada Tuhan, bukan dengan manusia. Kemudian dia melarikan diri ke Gad untuk perlindungan.
Dan dia melakukannya 2 kali. Hal keempat, dia ingin membalaskan dendamnya dari Nabal di pasal 25. Hal kelima, dia berzina dan membunuh. Dia berzina dengan Batsheba dan membunuh Uria orang Het dengan pedang. Hal keenam, dia mengalami kegagalan yang serius dalam rumah tangganya. Dan semua putranya jahat, mereka menghancurkan hatinya dan dia ceroboh mengenai masalah itu. Hal ketujuh dan terakhir, dia menghitung orang untuk memberikan jumlah yang dia miliki. Baik, terima kasih. Mari kita rangkum episode ini bersama para hadirin di studio. Beberapa tindakan dari pahlawan Daud terkesan berlebihan atau tidak logis. Bagaimana bisa ada menghunus tombaknya dan membunuh 800 orang sekaligus? Jika subjek ini dipahami dengan baik, maka akan tampak logis. Menggunakan tombaknya tidak berarti dia melakukan itu 1 kali, tetapi dia menggunakan tombaknya untuk bertarung. Dan 800 pada satu waktu tidak berarti bahwa mereka semua mati pada saat yang sama, tetapi mereka mati sebagai sebuah kelompok. Dan juga logika tidak menghilangkan iman. Mata iman melihat bahwa segala sesuatu sangat mungkin bagi Tuhan. Siapa yang bisa percaya bahwa batu halus akan membunuh Goliat selanjutnya? Tidak ada masalah dalam tombak yang membunuh 800. Benar, ada seorang tokoh dalam daftar pahlawan yang disebut Benaya, anak Yehoyada. Apa artinya? Dan apa yang dia lakukan? Benaya artinya Tuhan telah membangun, dan orang yang dibangun oleh Tuhan melakukan tindakan Tuhan, jadi tindakannya heroik. Dia menjatuhkan 2 pahlawan yang merupakan orang-orang perkasa dari musuh-musuh Allah, dan dia menyerang singa sungguhan, dan dia memukul orang Mesir, dan orang Mesir biasanya memberitahu kita tentang roh dunia, dan singa memberitahu kita tentang setan. Jadi ini adalah gambar orang percaya mengalahkan setan, mengalahkan roh dunia. Yoyada artinya Tuhan tahu, dan ini menjadi penyemangat bagi kami ketika kami bekerja dengan Tuhan. Tuhan melihat kami dan menghargai segala pekerjaan kami. Benar, Tuhan memberkati. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih para hamba Tuhan, Tuhan memberkati Anda. Saya sangat menikmati belajar dengan Anda untuk kitab-kitab ini. Kitab-kitab yang sangat hebat. Pemirsa terkasih, Daud adalah karakter yang hebat, tetapi kitab suci mencatat dosa-dosanya untuk memberitahu kita bahwa betapapun hebatnya seorang manusia dalam hidup ini, dia tetaplah manusia. Sehingga Tuhan Yesus Kristus menjadi unik dalam kesempurnaan dan keindahan. Dikatakan tentang dia, sebab itu anak yang akan kau lahirkan itu akan disebut kudus, anak Allah. Jadi setiap orang kecuali Kristus adalah pohon yang berduri. Tetapi Kristus yang unik, bebas dari dosa, seperti pohon apel di antara pohon-pohon liar yang ada di hutan. Jangan mencari siapapun selain Kristus. Jangan berpegang pada siapapun kecuali Kristus. Mintalah kepada Tuhan dan Anda akan menemukan sebuah kecukupan di dalam Dia. Pasal terakhir mengatakan penyakit sampar berhenti ketika korban dipersembahkan. Pengorbanan adalah obatnya dan merupakan satu-satunya cara untuk menghentikan penyakit sampar. Dan jika ada dosa yang mengalir melalui pembuluh darahmu dan kehancuran mengalir di tubuh dan jiwamu, dosa, kehancuran, dan korupsi tidak akan berhenti. Dan kesakitan, kehilangan dalam diri Anda dan keluarga tidak akan berhenti, kecuali Anda berlindung dalam pengorbanan Kristus. Di salib, Kristus mati untuk mengakhiri dosa dan akibat dari dosa. Terimalah Kristus yang disalibkan. Terimalah Kristus, pengorbanan yang besar itu. Dan Anda akan mendapatkan pengampunan dan akan menjadi anak Allah. Pemirsa terkasih, sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan kiranya menyertai Anda. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan sia-sia. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang luka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski ubah dan bebaskan aku.